Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan aliran sungai yang tenang, hiduplah seorang ibu sederhana bernama Bu Siti bersama anaknya yang masih kecil, Amin. Rumah mereka kecil, berdinding kayu, dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Namun di rumah itu selalu ada kehangatan dan doa yang tak pernah putus. Sejak suaminya wafat beberapa tahun lalu, Bu Siti harus menghidupi Amin seorang diri. Ia bekerja apa saja yang bisa ia kerjakan, mencuci pakaian tetangga, membantu di sawah saat musim panen, atau menjual kue kecil di pagi hari. Penghasilannya tidak menentu, kadang cukup, seringkali tidak. Hari itu adalah hari yang berat. Sejak pagi Bu Siti belum mendapat pekerjaan. Uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli segenggam beras. Itulah satu-satunya makanan yang ia miliki untuk hari itu. Menjelang maghrib, Bu Siti memasak nasi. Tidak ada lauk, hanya nasi putih hangat. Ia menyendok nasi itu ke piring, lalu duduk bersama Amin di lantai rumah mereka. Amin menatap piring itu, lalu menatap wajah ibunya. "Bu, hari ini kita makan nasi saja?" tanyanya polos. Bu Siti tersenyum lembut, meski hatinya terasa perih. "Iya nak, nasi saja sudah nikmat kalau kita bersyukur," ujarnya sambil mengelus kepala Amin. Mereka hendak mulai makan ketika tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Bu Siti terdiam. Ia menatap piring nasi itu. Hanya ada satu piring. Ia berdiri dan membuka pintu. Di depan pintu berdiri Bu Rina, tetangga mereka dengan wajah pucat dan mata sembab. "Bu Siti, maaf mengganggu. Saya belum makan sejak pagi. Anak saya juga menangis kelaparan. Apakah ada sedikit makanan?" ucapnya terbata-bata. Bu Siti terdiam, dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat Amin duduk menunggu dengan sabar. Dalam hatinya berkecamuk, "Ini makanan terakhir kami hari ini. Jika kuberikan, anakku akan lapar. Tapi jika kutolak, tetanggaku juga lapar." Bu Siti menunduk sejenak, lalu teringat firman Allah yang sering ia dengar. "Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya." Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. "Tunggu sebentar, Bu Rina." Bu Siti masuk ke rumah, mengambil piring nasi itu, lalu membaginya menjadi dua bagian yang sama. Setengah ia letakkan di piring lain yang sudah retak. Ia mendekati Amin. "Nak, hari ini kita berbagi ya," katanya lembut. Amin menatap ibunya, lalu menatap nasi itu. "Kalau kita berbagi, kita lapar, Bu," tanyanya. Bu Siti tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Iya nak, tapi Allah tidak pernah membuat orang baik kelaparan selamanya." Amin terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Amin mau berbagi, Bu." Bu Siti membawa piring itu ke pintu dan menyerahkannya pada Bu Rina. "Ini tidak banyak, Pati semoga cukup. Maaf hanya ini yang kami punya." Bu Rina menangis, tangannya gemetar menerima piring itu. "Bu Siti, semoga Allah membalas kebaikanmu. Saya tidak akan lupa ini." Malam itu Bu Siti dan Amin tidur dalam keadaan lapar. Perut mereka kosong, tetapi hati mereka terasa penuh. Sebelum tidur, Bu Siti memeluk Amin erat. "Bu, besok Allah kasih kita makan ya?" tanya Amin dengan suara lirih. "Iya nak, kita serahkan pada Allah," jawab Bu Siti sambil berdoa dalam hati. Malam terasa panjang. Angin berdesir pelan di antara daun-daun pisang. Di dalam keheningan itu, doa-doa naik ke langit. Keesokan paginya, matahari baru saja terbit ketika terdengar suara orang memanggil dari luar rumah. "Bu Siti! Bu Siti!" Bu Siti terbangun dan segera membuka pintu. Di sana berdiri Pak Ahmad, pemilik warung besar di desa sebelah. "Bu Siti, saya dengar Ibu rajin dan jujur. Warung saya butuh orang untuk memasak dan membantu. Kalau Ibu berkenan, mulai hari ini." Bu Siti terkejut, matanya berkaca-kaca. "Benarkah, Pak?" "Iya, dan ini sedikit beras dan lauk untuk sarapan hari ini," kata Pak Ahmad sambil menyerahkan bungkusan besar. Bu Siti menahan tangis, tangannya gemetar menerima rezeki itu. "Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Amin berlari keluar rumah. Bu, ini jawaban doa kita, tanyanya polos. Bu Siti berlutut, memeluk Amin erat. Iya nak, ini jawaban Allah. Sejak hari itu, kehidupan Bu Siti perlahan berubah. Ia bekerja dengan baik, kehidupan mereka mulai tercukupi. Namun satu hal tidak pernah berubah, kebiasaan berbagi. Bu Siti sering berkata pada Amin, "Nak, jangan takut miskin karena berbagi. Yang harus ditakuti adalah hati yang kikir." Dan sepiring nasi sederhana itu menjadi saksi bahwa keikhlasan sekecil apapun, jika dilakukan karena Allah, tidak akan pernah sia-sia.